Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan sekaligus menyempurnakan penjelasan pada pertemuan sebelumnya terkait tentang definisi mukallaf, di mana orang dikatakan mukallaf apabila memenuhi dua persyaratan. Pertama, baligh, artinya orang itu sudah sampai. Baligh di sini mencakup dua sudut pandang. Pertama, ditinjau dari segi umur. Orang itu dikatakan baligh apabila sudah genap usia 15 tahun, baik laki atau perempuan. Yang kedua, baligh itu apabila seseorang itu mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan, atau mengalami mimpi basah, dalam istilah Arabnya ihtilam. Walaupun tidak sampai usia 15 tahun, tapi orang tersebut mengalami haid, menstruasi, maka dikatakan baligh. Atau mengalami mimpi basah, juga dikatakan baligh. Haid di sini, menstruasi, bisa menjadi persyaratan orang itu dikatakan baligh. Ya, minimal usia 9 tahun kurang 16 hari hitungan kalender hijriyah. Jadi kelas 6 SD sudah baligh, bahkan ada kelas 5 sudah baligh. Karena ternyata setelah saya tanyakan sudah mengalami mimpi basah atau haid, menstruasi. Konsekuensinya, kalau sudah baligh maka orang itu dikatakan mukallaf. Kalau sudah dikatakan mukallaf, maka hukum yang 5 berlaku bagi orang tersebut. Makanya selaku orang tua harus ekstra di dalam kontrol atau juga perhatian terhadap anaknya. Umur 10 tahun sudah mukallaf, wajib itu sudah bagi anak tersebut menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Ta'ala. Intinya berlaku
hukum yang 5, yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Selanjutnya saya akan membacakan kitab tarjuman tentang rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tining rukunna puasa niko aniat saben-saben malam ben ajawi dari bareng se mabetal de puasa akan tangakan minum ben ajima ben ametwaki manih laina ajima akan ta sabab ikorto ben sapadena ben ajawi dari lepuna kahanan de lobeng seteros de tabu akan ta colok atau ilong kopeng kubul dubur. Jadi rukunnya puasa, rukun itu sesuatu yang termasuk dari puasa itu sendiri. Rukunnya ada 2. Pertama niat, setiap malam. Jadi syaratnya niat dalam puasa Ramadan, puasa wajib itu harus dilakukan di malam hari. Kapan malam hari? Ya mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Jadi setiap malam harus niat. Menurut mazhab Syafi'i setiap malam. Karena mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 itu setiap malam, setiap hari termasuk ibadah yang mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Jadi setiap malam harus niat. Makanya kalau lupa tidak niat di malam hari, konsekuensinya maka orang itu harus imsak. Tidak boleh tidak makan, tapi nanti diqadha, diganti puasanya. Karena niat di malam hari termasuk rukun puasa. Beda halnya dengan madhab Imam Malik. Jadi boleh tidak termasuk ibadah mustaqillah, niat puasa 1 bulan. Jadi seandainya di malam tertentu lupa tidak melaksanakan niat di malam hari, sah. Beda halnya dengan madhab Imam Syafi'i, ya imam yang diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia, ya setiap malam harus melakukan niat. Niat itu ya dalam hati, cuman disunnahkan diucapkan. Misalkan nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanah fardhu lillahi ta'ala. Dalam hatinya, saya besok mau puasa karena Allah Ta'ala.
intinya dalam hati. Jadi ini rukun puasa, niat di malam hari. Beda halnya juga dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu niatnya tidak harus di malam hari, bisa di pagi hari, bisa niatnya, dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ketika suatu hari beliau mendatangi Sayyidah Aisyah. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu yang dapat saya makan atau minum? Sayyidah Aisyah berkata, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa. Ini kalau puasa sunnah. Jadi niatnya tidak harus dilakukan di malam hari. Kalau puasa wajib harus tabitun niyah, niat dilaksanakan di malam hari, juga berdasarkan hadis Nabi, man lam yubayyid asyama fil lail fala shawma lahu. Barang siapa yang tidak niat puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Dan juga rukunnya puasa di samping niat juga harus menjauhi dari sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan menggauli istri, juga mengeluarkan mani selain bersetubuh, seperti dengan cara onani atau masturbasi dan lain sebagainya. Dan juga harus menjauhi dari masuknya sesuatu ke lubang yang tembus ke perut, seperti mulut, hidung, telinga, kubul, jalan depan, dan dubur, lubang belakang. Jadi 5: telinga, hidung, mulut, kubul, dubur. Tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke lubang yang 5. Kalau mulut ya ditelan. Kalau hidung itu batasannya sekiranya air dimasukkan ke hidung sampai ke batas pangkal hidung. Seandainya dihirup
airnya itu terasa panas. Atau telinga yang tidak dijangkau oleh jari-jari kelingking. Jadi kalau masih terjangkau oleh jari kelingking ke hidung atau telinga, ya tidak batal. Atau kubul dan dubur, kalau jari-jarinya dimasukkan ketika bersuci, kalau dimasukkan jari-jarinya ke kubul atau dubur, ya batal. Intinya ada 9 yang membatalkan puasa. Ya, pertama, memasukkan sesuatu ke lubang yang 5. Yang kedua, melakukan hubungan suami istri, kemudian mengeluarkan mani. Yang keempat, haid, juga melahirkan. Kelima, keenam, ya nifas. Ketujuh, muntah dengan cara sengaja. Yang delapan, hilang akal. Hilang akal ini bisa gila, walaupun hanya sebentar, membatalkan puasa. Yang kedua, pingsan. Pingsan ini yang bisa membatalkan puasa kalau pingsannya terus menerus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pingsan baru bisa membatalkan puasa. Kalau hanya sebentar atau tidak sehari penuh pingsannya, maka puasanya tidak batal. Kemudian bisa dengan cara tidur, hilang akal itu. Kalau tidur enggak batalkan puasa. Yang terakhir adalah aridah, murtad, keluar dari agama Islam. Bisa dengan cara dengan iktikad, keyakinan, atau murtad gara-gara perbuatan, atau juga murtad gara-gara ucapan. Misalkan ragu terhadap adanya Allah, tidak percaya terhadap Nabi Muhammad dan lain sebagainya, maka puasanya batal kalau murtad. Jadi orang dikatakan puasa apabila sudah memenuhi rukun niat dan juga menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa. Ingki setetih ampetal lagi puasa niko sebanyak na perkara saya sebut niko lamun tau ce ampetal lagi teringat ce puasa tor karpatibi tining lamun ala kode se ampetal lagi puasa niko saking buduh udur lagi artinya butuh kia belum masuk Islam.
utawa tetiaki kenengan sejauh dari orang alim, utawa saking lepah, utawa saking ipaksa bi orang kata aku ingki tak dadi betala puasa maske ngakan utawa nginum sampai banyak tak betal bayi puasana. Jadi sesuatu yang membatalkan puasa ini tidak kalau dikerjakan tidak membatalkan puasa dengan catatan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa kalau karena tidak tahu bahwa hal tersebut membatalkan puasa, atau karena bodoh yang ditoleransi dalam agama. Misalkan orang itu masih baru masuk Islam, mu'alaf, atau orang itu hidup di suatu daerah yang jauh dari orang alim, atau karena lupa, atau karena dipaksa, maka walaupun melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetap puasanya tidak batal. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, man nasiyah wa wasaim fa akalah aw syaribah fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Muttafaq alaih. Barang siapa lupa bahwa dirinya berpuasa, kemudian makan atau minum, maka hendaklah sempurnakanlah puasanya, karena sungguhnya Allah memberi makan dan minum kepada orang tersebut. Ini lupa. Juga hadis dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah mengampuni kesalahan umatku karena keliru dan lupa dan karena dipaksa. Jadi dari hadis tadi bisa disimpulkan bahwa sah puasanya orang yang makan atau minum atau melakukan hal-hal yang batalkan puasa karena lupa bahwa dirinya lagi berpuasa, tak sah puasanya. Maka karena sah, ya tidak dosa, tidak dosa. Cuman kalau puasa wajib, ya wajib dilanjutkan puasanya. Kalau puasa sunnah, ya sunnah dilanjutkan puasanya.
Juga dari hadis tadi kita bisa tahu bahwa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya itu sangat luas. Dan juga kita tahu bahwa syariat Islam itu mudah. Ini menunjukkan bahwa Allah ini kasih sayangnya sangat luas bagi hamba-hambanya dalam melaksanakan pengabdian kepadanya. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Juga mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.